Wa wada'a baina yaday Sulaiman alaihissalam. Lalu diangkat oleh apa? Ibrit, dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Kuat kan? Berikan kekuatan. Diangkatlah batu yang seperti kubah itu ke depan Nabi Sulaiman. Fata'ajjaba min dzalika. Maka Nabi Sulaiman kagum melihat batu seperti kubah itu, tiara seperti kubah itu, kagum Nabi Sulaiman. Pada Allah, kemudian beliau berdoa kepada Allah, famfatahal babul qubbati, lalu terbuka pintu apa kubah itu, batu telah terbuka dia. Fa idzan biha syabun sajidun, ternyata di dalam batu itu ada seorang anak muda yang sedang sujud, sedang beribadah kepada Allah. Luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka latawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نفع بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعوذ بك من مجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه ولمشايخنا في الدارين آمين. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita ucapkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya dan segenap pengikutnya al-muqarrabun, para habaib. Wabil khusus Abu Ya Al-Habib Ahmad bin Habib Yusuf Al-Hasani dan Al-Habib Idris bin Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Bashir, wabil khusus Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Bilgais, dan juga para guru, para Ustaz Muhammad Arsad, Ustaz Muhammad Salim Abdan, segenap kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali kita duduk bersama di majlis yang mulia ini dan kita membaca salawat dan juga bersilaturahmi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini merupakan suatu amal ibadah yang mana nantinya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Tadi sudah cukup yang disampaikan oleh Habib tadi. Nah, sudah cukup itu ilmu yang luar biasa. Cuma Jarsir tambahi lagi jaraknya. Tambahannya ini sedikit saja. Insyaallah ada banyak. Yang mana kita dalam kesempatan ini kita memperhatikan, mengingat, merenungi dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli walidaik, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua engkau. Yang mana kita ini pasti semua orang mempunyai kedua orang tua. Yang dan orang tua itu Nabi Adam sama Nabi Isa. Nabi Isa ayahnya ada. Kalau kita ini kira-kira punya orang tua semua, ada yang tak punya orang tua? Ada kan? Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Di akhir-akhir zaman ini banyak anak-anak yang lupa, yang durhaka kepada orang tua.
Kalau kita lihat di apa media massa segala macam, ada yang anak bunuh orang tua, naudzubillah segala macam. Ya, di sini berhati-hati kita. Mari kita perhatikan firman Allah ini. Wa man syakara Allah Ta'ala wa lam yashkur ilayhi la yuqbalillahu ta'ala syukrahu. Siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang tuanya, Allah tidak terima. Allah tidak terima syukur itu. Walaupun kita bagaimana hebatnya, bagaimanapun kita, maha wali sekalipun, di saat kita durhaka dengan orang tua, Allah sudah tidak terima. Ridallah wa ridal walidain. Nabi bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan dua orang tua. Jadi Allah ridha kalau orang tua kita, Allah juga tidak ridha kalau orang tua kita tidak ridha. Nah, makanya di sini kita harus betul berhati-hati dengan orang tua ini. Harus berhati-hati. Walaupun mereka itu orangnya kada sekolah, orangnya misalnya kada alim, ya saja. Tapi jangan disepelekan itu bisa bikin kita kualat. Misalnya kita sekolah kemana-mana sudah pintar, punya titel segala macam, hebat, jabatan tinggi, tapi dengan orang tua tidak punya hormat, tidak punya adab sama itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Banyak kalau kita baca daripada sejarah-sejarah, daripada hadis Nabi asal sahabat, yang mana akibat daripada orang durhaka kepada orang tua. Di sini kita ditekankan untuk berbakti kepada orang tua, baik mereka yang masih hidup atau mereka yang sudah wafat. Jadi hubungan kita tidak putus dengan mereka walaupun mereka sudah wafat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita ketika mereka sudah wafat? Di antaranya kita menziarahi kubur mereka. Kemudian kita mendoakan mereka. Kita bikin suatu acara segala macam, pahalanya kita hadiahkan kepada mereka. Jadi Allah itu punya malaikat khusus untuk menyampaikan pahala-pahala yang hidup kepada orang yang mati. Itu ada dalam kitab Minhajus Saniyah. Ada malaikat khusus menyampaikan kepada orang yang sudah meninggal, kata malaikat, ya fulan bin fulan, ini hadiah dari anak kau. Ya fulan bin fulan, ini hadiah dari teman kau. Begitu bahagianya mereka di saat mereka tidak bisa beramal lagi, di saat mereka tidak bisa beribadah lagi, di saat mereka tidak bisa bersedekah lagi. Ada orang mengirimi, luar biasa sangat. Luar biasa sangatnya hati mereka, sehingga mereka berdoa kepada Allah untuk kita, sehingga doa mereka itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka berdoa di alam kubur itu, di alam barzah itu tidak ada lagi pengaruh hawa nafsu dan tidak ada lagi pengaruh dunia. Jadi apa yang mereka doakan untuk kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan lupa dengan orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal. Tanpa mereka kita tidak akan ada, sebab mereka lah kita dijadikan Allah ada ke dunia ini. Tanpa mereka kita tidak ada. Jadi, ini banyak yang terlupakan. Kadang-kadang kubur orang tua itu ya paling setahun sekali atau setahun dua kali diziarahi. Bisa kita bayangkan ya, setahun dua kali baru kita datang, bagaimana perasaan mereka itu. Jadi kalau bisa ya, setiap Jumat ke ziarahi kubur mereka, itu salah satu bakti kita kepada mereka yang sudah meninggal itu. Kemudian diantaranya lagi kita menyambung silaturahmi atas teman-teman mereka yang masih hidup. Misalnya ada teman ayah kita, ibu kita, kita silaturahmi. Itu juga salah satu bakti mereka, bertingkat pada orang tua kita. Begitu kita silaturahmi dengan teman daripada orang tua kita yang masih hidup, aduh katanya, alhamdulillah katanya, ini anaknya si pulang bin pulang, aduh katanya aku. Begitu melihat engkau katanya teringat ayah kamu, teringat ibu kamu. Jadi mengenang kembali daripada persahabatan mereka itu, kita sambung kembali. Itu salah satu daripada tanda bakti kita kepada orang tua kita yang telah wafat itu. Wa ruwiya an Sulaiman alaihi salam saqara baina as-sama'i wal ardh hatta balagha bahran umqiyan
Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau berjalan antara langit dan bumi, artinya terbang. Karena Nabi Sulaiman ini diberikan Allah mukjizat bisa memerintahkan angin. Angin tunduk atas perintah Nabi Sulaiman. Jadi kemanapun Nabi Sulaiman mau jalan, cukup dihamparkan permadaninya sudah jalan. Tidak pakai apa? Tidak pakai minyak, tidak pakai pilot, langsung kemana arah hati Nabi Sulaiman ingin berjalan, ke situ dibawa sama angin. Jadi jangan Nabi Sulaiman antara langit dan bumi di angkasa, sehingga beliau sampai kepada suatu laut yang sangat dalam. Jadi laut memiliki laut sangat dalam. Fara'a fil bahri mujan haila. Dilihat di laut itu ada apa namanya? Sejenis berputar. Ya, memutar untuk menandakan ada sesuatu yang ada di dasar laut itu. Kemudian fa'amar rih antas, maka beliau perintahkan angin itu supaya bertahan, stop. Pasakana tirrihu, maka stoplah angin itu. Angin disuruh maunya. Kalau kita pada kawan nyuruh angin kita. Lalu sehingga angin itu stop. Fa'amara ifritan ayyaghusha bil bahri. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan ifrit. Ifrit ini salah satu jenis jin yang sempit. Jadi jin pun tunduk atas perintah Nabi Sulaiman. Disuruh jin ifrit ini untuk menyelam di daun yang dalam. Baghasal ifritu, maka menyelamlah ifrit itu. Falamma balagha qa'rahu, setelah sampai ifrit menyelam di dasar laut, ra'a qubbatan min dubratin baydha. Ifrit menemukan kubah daripada jenis batu mutiara putih. Jadi dari apa? Batu itu mutiara seperti kubah besar putih ada di dasar laut. La saqbalha, tidak ada lubangnya. Batu tidak ada lubangnya dia. Kemudian wa wadha baina yaday Sulaiman alaihissalam, lalu diangkat oleh apa? Ifrit dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Kuat kan? Berikan kekuatan. Diangkatlah batu yang seperti kubah itu ke depan Nabi Sulaiman. Fata'ajjaba min dzalika, maka Nabi Sulaiman kagum melihat batu seperti kubah itu, mutiara seperti kubah itu, kagum Nabi Sulaiman. Pada Allah, kemudian beliau berdoa kepada Allah, famfatahal babul qubbati, lalu terbuka pintu apa? Kubah itu, batu telah terbuka dia. Faidan biha syabun sajid, ternyata di dalam batu itu ada seorang anak muda yang sedang sujud, sedang beribadah kepada Allah. Luar biasa ini. Di dalam laut, di dalam batu lagi beribadah. Ini bukan orang sembarangan ini. Nah, ditemukan oleh Nabi Sulaiman ini. Faqala Sulaiman alaihissalam, man anta? Amin malaikati am minal jin? Am minal ins? Lalu Nabi Sulaiman bertanya, setelah dia selesai ibadah segala macam, ditanya sama Nabi Sulaiman, siapa sebetulnya engkau ini? Apakah engkau ini dari golongan malaikat? Ataukah engkau daripada golongan jin atau dari golongan manusia? Waqala bal ana minal ins. Kata beliau, yang dari kubah itu, kata anak muda, bahkan saya manusia, bukan jin, bukan malaikat, manusia biasa. Waqala Sulaiman alaihissalam bi'i sababin litahadil karamah. Kata Nabi Sulaiman, dengan sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan semacam ini? Apa penyebabnya? Waqala bibiril walidain, dia menjawab dengan sebab berbakti kepada orang tua. Luar biasa. Sebabnya berbakti kepada orang tua. Lama kanat walidati ajuzan, ketika ibuku sudah berusia tua renta, kuntu ahmiluha ala dhahri, adalah aku membawa beliau di atas pundakku. Artinya kemanapun ibunya mau jalan diambil, dibawa. Dulu kan belum ada kendaraan, belum ada motor, belum ada apa mobil lagi, masih dipikul kemana-mana. Wa kana du'auha, dan adalah doa ibu
ibuku, wa kana doa ahli Allahumma rzuqhu qanaah. Dan adalah doa ibuku terhadapku itu, ya Allah berikanlah anakku ini, anugerahkan kepada anakku sifat qanaah. Artinya sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Banyaknya merasa cukup, sedikit merasa cukup. Nah ini orang yang kaya tuh begitu. Orang yang kaya itu kalau serba kurang terus itu bukan kaya masih. Jadi merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Waj'al makanahu ba'da wafati fi mawdi'in la fil ardi wala fis sama. Dan di samping itu jadikan anakku nanti setelah aku wafat, tempatkanlah dia bukan di bumi dan bukan pula di langit. Jadi di bumi kan, di langit kan. Ini salah satu doa daripada orang tua. Jadi doa orang tua itu kabul. Jadi doa orang tua itu yaitu seperti doa Nabi terhadap umatnya. Bahkan ada yang mengatakan doa orang tua itu lebih afdal daripada doa orang-orang yang 70 orang yang soleh atau wali dan sebagainya. Jadi doanya itu tidak main-main itu. Bahari di kampung Ulun itu ada kanak-kanak orangnya nakal biasa. Waktu jadi sekolah SD kan, jadi bila pulang sekolah SD itu pokoknya bila kada ada nasi di panci itu sudah disipaknya panci itu kayak bola sampai ke luar rumah. Tapi ibunya ini apa kata ibunya, untungnya anak pintarnya, anak alimnya anakku ini. Ternyata sekarang jadi kiai nih. Jadi kiai dengan berkat doa tersebut. Jadi bagi orang tua itu jangan main-main dengan doa. Kalau memang marah aja lah, tapi jangan sampai mendoakan hal-hal yang tidak baik. Kalau marah aja, cuma jangan sampai mendoakan hal-hal yang tidak baik. Bahaya. Jadi doa daripada ibunya tersebut, jadikanlah anakku ini, berikanlah kepada anakku ini sifat qanaah, dan jadikanlah dia setelah aku wafat nanti tempatkan di tempat bukan di langit, bukan pula di bumi. Doa ibu nih. Walamma tufiat, dan manakala ibuku setelah wafat, kuntu aduru ala sayyidil bahr. Aku katanya adalah mundar mandir di tepi pantai ini. Faraitu bihi qubbatan min durratin. Lalu aku melihat dari tepi pantai itu ada kubah daripada mutiara. Faqarabtu ilaiha. Lalu ku dekati. Famfatahatil kubah. Lalu terbuka kubah itu bagiku. Famfatahatil kubbatu li fadakhaltu biha. Lalu aku masuk. Jadi melihat kubah di tepi pantai itu masuk kan? Karena pintunya terbuka kan. Nah, habis itu masuk. Fantabatil kubbatu bi istilah. Tertutup kembali kubah dengan izin. Tak kurung di dalam. Nah. Fakuntu la adri fi hawa ana au fi ard. Dan aku tidak tahu apakah aku di langit atau di bumi. Nah, waladzakna biha, dan Allah menganugerahkan kepadaku. Qala Sulaiman alaihi kaifa yarzuqu Allah biha. Lalu jadi Muslim bagaimana Allah kasih rezeki engkau di dalam batu itu? Qala fa idza ji'tu khalaqallahu ta'ala syajaratan wa 'alayha sama'un. Dan apabila aku lapar, Allah jadikan pohon di sana dan berbuah. Jadi dari buah itu makan. Wa razaqani minhu, dan Allah memberikan rezeki daripada buah pohon tersebut. Wa idza atashtu, apabila aku haus, yamba'u minha ma'un ashaddu bayadan min al-laban. Lalu terbit atau memancar air daripada kubah itu lebih putih, lebih jernih, lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-asal, dan lebih manis daripada madu. Wa abradu min as-salad, dan lebih dingin daripada es. Faqala Sulaiman alaihi salam, kaifa ta'lamul lail wan nahar? Bagaimana engkau tahu mengetahui siang dan malam? Faqala idza fajar as-subhu ibyadat kubah. Apabila terbit fajar subuh, kubah itu berubah menjadi putih. Fa'arafu anhu nahar, dan aku tahu bahwa saya siang berarti.
Wa iza qurabat syamsu takunu qubbatu fi dhalam, dan apabila matahari tenggelam jadi kubatu gelap. Fa'arafu annahu ja'al lail, maka tahu bahwasanya sudah masuk waktu malam. Bada Allahu fantabaqal qubbah wa huwa biha kama kanat. Kemudian dia berdoa kepada Allah lalu tertutup kembali sebagaimana sedia kala. Begitu Allah memuliakan orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi waktu pernah terjadi, artinya ada satu amalan yang diberikan ijazah oleh Habib Ali Zainal Abidin dari Jakarta. Waktu itu di rumah Allahyarham Tuan Guru Safwan. Jadi belum di situ, lalu bersalaman lawan Sidin. Nah, ujar Sidin, Ustaz, ada amalan agar supaya dimudahkan Allah rezeki. Mau kasih dia? Mau dulu. Siapa kata mau? Ulut kira amalan itu kayak apa? Nah, ditanya, kamu masih punya orang tua? Ujar ulun, cuma ibu aja lagi, ayah sudah tidak ada lagi. Ini kata beliau, kamu khususkan setiap bulan untuk ibu kamu. Pokoknya berapa kamu mampu, kasih dia setiap bulan rutin. Itu katanya nanti kamu dimudahkan Allah. Apapun kamu mau Allah kasih. Itu aja amalannya. Jadi ulun cobai itu, ulun amalkan itu. Alhamdulillah betul-betul itu terbukti. Apa yang kita mau ada jalannya Allah kasih. Nah itu. Jadi sekarang ibu sudah kada ada lagi, sudah habis sudah. Nah, jadi ulunnya yatim piatu. Tapi amalan tetap berlanjut. Jadi amalannya apa? Ulun ganti dengan sembahyang hadiah. Nah, jadi sembahyang hadiah setiap malam, alhamdulillah sejak ibu itu meninggal sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah lepas itu. Jadi setelah sembahyang hadiahkan pahala beliau. Nah, itu. Jadi itu salah satu amalan itu. Nah, jadi kalau kita masih punya orang tua, kita bersyukur kepada Allah. Itu luar biasa itu amalan, dasar luar biasa itu. Dan itu saja yang diajarkan beliau. Nah, insya Allah kata beliau nanti majlisnya jalan nanti, kemudian hajat nanti dikabulkan sama Allah. Betul, betul. Itu ijazah daripada Habib Ali Zainal Abidin dari Jakarta. Dan ulun amalkan. Dan silahkan pian amalkan itu. Dan pian buktikan nanti. Tapi mengamalkan bukan sehari dua hari ya. Terus saja amalkan. Itu Allah yang kasih mudah nanti. Amalnya itu. Kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi ya, kita sembahyang hadiah kah, kita ziarah kah, untuk membuktikan kebaktian kita, ketaatan kita kepada orang tua kita. Biru abakum tabirukum abnaakum. Berbakti kepada orang tua kalian, niscaya anak-anaknya akan berbakti kepada kalian. Jadi kalau kita bakti kepada orang tua, sistematis anak itu bakti dengan kita. Tapi kalau kita durhaka dengan orang tua, jangan harap anak kita berbakti kepada kita. Kiranya yang dapat saya sampaikan, salahnya banyak minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.